Assalamualaikum. Halo Rek, jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik, presenter Mugarum. Aku sekarang lebih kelihatan cantik nggak? Yo ilah pastinya, presenter Mugaru. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa Rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HP ku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat wat ojo rewel. Aku Macan, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mel, kamu ngapain Mel? Hehe, lagi ngelain Mugaru Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100 Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lover semuanya dimanapun Anda berada dan sedang apapun ya. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia. Dan hari ini hari yang sangat cerah. Ini suasananya di Gelora Mugaru ini sangat cerah sekali. Dan ini tentunya kita juga semakin semangat ya untuk memulai pelajaran hari ini. Dan di sini Pak Nur akan menemani Mugaru lover semuanya untuk membahas hal-hal yang sedang aktual ya, aktual dan up to date tentunya. Nah, kalau di sosmed ini kita banyak melihat, kita banyak membaca ya. Banyak sekali terjadi bullying di sekolah. Nah, ini terjadi di mana-mana ya. Ada yang dicolok matanya sampai buta, kemudian ada yang diinjak-injak kepalanya dan lain sebagainya. Nah, masalah bullying ini masalah yang sangat serius dan seharusnya tidak perlu terjadi, dan ini tentunya harus disikapi dengan bijaksana ya. Kenapa sih orang itu kok bisa membullying? Kok bisa menyiksa temannya? Nah, ini saya ini akan wawancara sama siapa ini ya? Belum ada. Yang pastinya guys, yang namanya bullying itu tidak dibenarkan. Membuli, menyiksa temannya itu tidak diperbolehkan ya. Karena itu sangat tidak berperi kemanusiaan, dan pastinya hukum di Indonesia juga sangat menentang itu ya, sangat menentang tindakan bullying ini. Dan insya Allah kalau di Mugaru tidak ada bullying ya, tidak ada bullying. Kita niatnya untuk belajar, kita niatnya untuk mencari ilmu, untuk berkarya, untuk berprestasi, dan tentunya ini jangan dinodai dengan hal-hal yang bisa merusak itu semuanya, termasuk bullying ini ya. Ya, masing-masing orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan ya. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang pinternya itu dalam hal yang berbeda, dan tentunya ini tidak bisa dijadikan ukuran seseorang dan menjustifikasi seseorang bahwa oh ini gak pinter ya. Kelemahan orang lain itu adalah kelebihan kita, dan kelebihan orang lain gitu mungkin kelemahan kita, dan itu kita harus menyadari. Tidak ada manusia itu yang sempurna, maka tidak ada orang yang mau dibully ya, tidak ada orang yang mau dibully karena ya memang sakit sih. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang bullying, kalau pada waktu kecil, nah ini ada cerita menarik ya. Tentunya bukan zaman saya aja, tapi mungkin sampai sekarang ini masih ada. Membuli temannya dengan menyebut nama orang tuanya. Nah, ini sangat dilarang ya, sangat dilarang. Kalau mau bermain-main itu kan tentunya bisa bermain-main dengan hal-hal yang lain yang lebih asik dan tidak menyakiti atau mengganggu orang lain. Ketika disebut nama ayahnya atau ibunya itu dengan main-main gitu ya, pasti akan merasa sakit hati ya. Dan ini harus dihindari guys, karena beberapa kasus ya, ketika ada anak yang disebut nama orang tuanya, ayah atau ibunya dengan main-main, itu biasanya
yang ini nggak terima gitu loh ya, nggak terima, dan akhirnya terjadilah keributan, terjadilah perkelahian, dan itu sangat disayangkan sekali. Itu sebenarnya nggak boleh terjadi. Oke, ini saya sudah ditemani sama Reina. Re, sini. Kamu pernah mendengar atau membaca atau melihat video ya, tayangan tindakan bullying? Pernah, Pak? Iya, gimana? Ya kayak ngeri aja gitu, Pak. Kasihan anak yang dibully gitu. Kasihan anaknya yang dibully ya. Ini gimana sih kalau menurutmu, apa penyebabnya, apa sih orang membuli temannya itu, apa penyebabnya itu? Mungkin bisa jadi anaknya terlalu diam atau karena apa gitu, Pak. Kurang tahu sih. Oh iya. Jadi ada anak yang terlalu diam. Wah, ini dibully ya. Gitu kan. Nah, sebenarnya ini keterlaluan ya. Orang diem itu kan nggak ngapa-ngapain kan, nggak mengganggu orang lain kan, nggak mengganggu temannya, dia cuma diem aja. Nah, ini kesempatan untuk dibully. Ini kurang ajar ini. Iya. Kamu pernah nggak dibully? Pernah. Gimana? Ceritanya gimana? Kamu kenapa kok dibully? Ya mungkin waktu SD itu aku pernah punya teman cowok gitu kan. Punya teman cowok agak deket gitu lah, lumayan deket. Terus kadang anak-anak cewek ini tuh kayak ngomong, apa sih Raina tuh caper, piknik kayak gitu aja. Oh, berarti kamu itu dibully itu dengan diolok-olok begitu? Oh iya. Diolok-olok. Pernah nggak kamu dipanggil sama nama ayah atau ibumu? Wah, sering sih Pak kalau waktu SD. Oh, sering. Oh, berarti masih ada ya. Benar yang disampaikan Pak Nur tadi ya. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini masih ada orang-orang yang begitu. Masih, Pak. Iya. Gimana perasaanmu ketika kamu dipanggil dengan nama orang tuamu, gimana? Ya kaget aja sih, Pak. Awalnya kaget, terus lama-lama kebiasaan, laus lah. Oh begitu. Biasanya orang-orang yang manggil temannya itu dengan nama orang tuanya itu biasanya ini orang-orang yang tidak punya kerjaan gitu loh ya. Orang nganggur gitu loh. Yang nganggur itu otaknya gitu loh. Kok terbersit ada ide untuk memanggil temannya dengan sebutan orang tuanya, itu kan saking nganggurnya. Ngomongnya gak nganggur, gak mungkin seperti itu ya. Iya. Kemudian pernah nggak kamu membuli temanmu? Enggak sih Pak. Enggak. Oke, jadi jangan sampai kita ini membuli teman, karena pada dasarnya ini kan ada pelajaran di pelajaran PKN kalau nggak salah ya, ada namanya itu tenggang rasa. Kalau nggak mau dicubit jangan nyubit, ya. Kalau nggak mau diolok-olok jangan mengolok-olok, kan begitu, Re ya? Bener Banget Pak. Iya, kalau tidak mau disebut nama orang tuamu jangan sampai kamu manggil temanmu dengan nama orang tuanya, kan begitu. Oke, luar biasa. Ngomong-ngomong, kamu udah sarapan belum ini? Belum Pak. Loh, gimana kok belum sarapan nih? Kenapa? Keburu-buru sih Pak. Oh, terburu-buru. Tapi sudah ada ya? Hah? Sudah ada sarapannya? Udah. Oh, karena terburu-buru. Tapi kamu kan bawa bekal kan ya? Oke, Re. Ini ada Pak Akil ini. Oke, terima kasih Re ya. Terima kasih. Pak Akil, jadi sekarang ini sedang marak bullying Pak Akil. Nah, kalau zaman saya dulu itu kan membuli temannya itu kan mungkin dengan mengolok-olok nama orang tuanya dan lain sebagainya. Sebenarnya Pak Akil, nah ini ahlinya ini guys, ini pakarnya. Sebenarnya orang membuli temannya itu karena apa Pak Akil? Orang itu membuli temannya itu banyak faktor Pak. Satu, mungkin karena dia itu tidak memiliki kompetensi yang sama dengan temannya. Bisa jadi dia itu di atas ataupun lebih di bawah dari temannya yang dibully. Kemudian juga faktor ekonomi juga bisa Pak. Mungkin juga faktor ekonomi, kayak mungkin dia lebih atas, ekonominya lebih banyak gitu daripada yang dibully. Atau bisa jadi juga di bawah. Terus kemudian juga sama pola asuh yang paling penting Pak. Karena kembali lagi ya, tugas utama PR untuk anak-anak itu yaitu adalah pola asuh dari orang tuanya. Kalau pola asuhnya orang tuanya itu baik, insya Allah anaknya juga baik. Tapi kalau pola asuhnya kurang baik, ya sudah pasti ya anaknya juga kurang baik, seperti itu. Oh, berarti bukan yang
dianggap tidak pinter aja yang dibully Pak Akil ya, tetapi anak yang dianggap melebihi teman-temannya ini, wah ini harus dibully ini, kan begitu Pak Akil. Iya. Saya sendiri pernah, jadi dulu waktu mondok itu, ini bukan niatnya apa-apa ya, tadabur atau bagaimana ya Pak Nur ya. Kebetulan dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 tuh saya ranking 1 terus. Jadi padahal tuh saya berusaha memberikan apa yang nggak temen itu bisa, kayak ngajarin lagi pembelajaran yang nggak bisa yang nggak dimengerti sama teman-teman. Tapi teman-teman itu selalu membuli saya, katanya gini, "Alah kamu kenapa nggak mau menyontek? Kamu jadi orang jangan sok suci," kayak gitu. Terus kemudian juga kalau ranking 1 duitnya dibagi-bagi dong. Kan dulu kan kalau ranking 1 kan dapat duit pembinaan, itu tuh niat saya tuh kalau dapat uang seperti itu saya bayarkan untuk SPP sekolah dan pondok Pak Nur. Tapi teman-teman itu mintanya yang lain-lain. Pernah sempet saya potong uang itu buat bancaan lah istilahnya Pak ya. Tapi ya namanya anak-anak itu suka membuli, udah dibaikin ya tetap aja membuli, seperti itu. Tips untuk mengatasi bullying adalah kita jadi orang yang punya prinsip yang lurus, jangan kendor. Biar kata dibully, kita harus punya kekuatan yang tangguh gitu loh. Makanya kan ada visi misi sekolah Mugaru ya, 7 itu ya. Salah satunya adalah tangguh, kuncinya adalah tangguh. Dan akhirnya ketika lulus, anak yang membuli saya itu nge-WA saya, "Assalamualaikum Akil, gimana kabarnya? Sekarang di mana?" Dan akhirnya ada kerjaan atau enggak, kayak begitu Pak Nur. Oke, jadi ini Pak Akil ya, apa namanya itu, kita perlu ketahanan mental, ketahanan apa namanya itu, kemampuan atau mempertahankan diri lah istilahnya itu. Nah, ini kalau saya Pak Akil, saya setuju sekali ya. Jadi ketika saya ini dibully, misalnya, nah kulit saya ini kan tidak begitu putih Pak Akil. Pada waktu itu, pada zaman-zamannya saya sekolah itu dipanggilnya itu, "Hei Reng," gitu kan, "Ireng" gitu. Saya awalnya itu merasa risih, tetapi lama-kelamaan, oh iya ya, saya ini memang hitam. Kalau saya dipanggil putih, berarti itu namanya malah ngenyek gitu loh. Jadi apa namanya itu, jangan baperan lah. Kalau hanya itu sekedar cuma mengolok-olok gitu aja, kan begitu. Nah biasanya itu kan orang yang baperan Pak Akil, ketika disebut pesek atau hitam gitu kan, atau ireng kan begitu, atau ambon kan gitu, itu sampai rumah nggak tidur guys. Nah bayangkan kita waktu kita ini habis tersita untuk hal-hal yang sekiranya itu tidak bisa dirubah gitu kan. Nah kulit saya hitam begini masa bisa dirubah, kan nggak bisa. Ya sudah, biarin aja. Kuat-kuatan, woi, kuat yang olok-olok atau kuat kita, woi, luar biasa. Ini kalau menurut Pak Akil gimana ini? Betul banget apa yang dibilang Pak Nur. Jadi harus tangguh. Nggak boleh kita yang namanya, ya mungkin ya beberapa orang kan memiliki sensitivitas gitu ya, yang berbeda-beda. Akan tetapi itu menjadi challenge bagi kita. Apakah kita kuat, apakah kita tangguh dari hadapan orang yang mengolok-olok kita. Toh setiap orang ini ada masa perkembangannya Pak Nur. Gak selamanya orang itu mungkin dari kecil dia kulitnya sawo matang terus, gak mungkin. Pasti nanti kalau udah yang namanya ketemu yang namanya pekerjaan yang cocok dan juga memiliki uang yang pas sesuai, nanti akan glowing Pak Nur. Seperti itu. Jadi tenang aja. Maka dari itu saya selalu mengajarkan ke anak-anak yang kelas 9, kamu kalau misalnya pengen glowing, kamu harus menjaga diri kamu. Makan minum yang sehat, pola tidurnya yang benar, terus juga kurangin main HP. Otomatis nanti glowing, gak hanya glowing dari badannya saja, tapi glowing ilmunya, glowing akhlaknya, dan semuanya diglowingkan. Oke. Wah, luar biasa. Saya setuju sekali Pak Akil ya. Kalau saya ini berusaha untuk glowing secara fisik Pak Akil, ini kayak mustahil gitu loh. Tetapi apa yang disampaikan oleh Dukul Arwana ya, dulu itu kan ada host bukan empat mata. Itu katanya orang yang glowing itu, orang yang asik itu nggak harus cakep Pak Akil, nggak harus putih gitu loh.
Bahkan hitam pun, sawo matang pun itu bisa menjadi daya tarik tersendiri kalau memang kecantikannya, ya ketampanannya itu dari dalam, dari hal dalam dirinya, inner beauty-nya. Wah, ini kalau saya ini udah tampak Pak Agil. Walaupun saya ini nggak ganteng, setuju nggak ya? Pak Nur ini kan nggak ganteng kan ya, tapi asik, wes, tapi menarik, wes. Iya, kalau menurut Pak Agil gimana? Loh, saya sangat setuju apa yang dibilang Pak Nur. Ibaratnya gini ya, cantik, ganteng itu relatif. Nanti kalau tua juga pasti keriput. Nah, yang terpenting adalah dia yang menarik nih. Contohnya di atas ini ada murid saya. Nah, itu Rena. Rena itu apa ya? Menarik. Nanti pasti cantik kalau sudah besar. Tergantung nanti dia olahraga, dia juga pola makannya, pasti nanti cantik. Yang terpenting adalah menarik, itu menjadi ciri khasnya Pak Nur. Kayak gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak Agil, yang namanya cantik itu takdir. Iya, kalau udah cantik ya cantik aja. Dia mau senyum apa enggak ya udah cantik aja. Tetapi kalau asik itu butuh latihan. Tidak semua orang cantik itu asik. Nah, padahal kalau di dalam ilmu apa ini, saya nggak tahu Pak. Ilmu apa? Ilmu pengawuran paling ya. Iya, kalau dalam ilmu pergaulan gitu kan, yang asik itu lebih disukai daripada yang cantik. Makanya kalau gagal menjadi orang yang cantik, jadilah orang yang asik. Dan asik itu butuh latihan. Nah, ini kayaknya udah merenung semua ini Pak Agil, yang di atas ini Pak Agil. Saya ini cantik apa asik ya? Ya pilih aja yang asik, karena cantik itu apa namanya itu takdir begitu kan. Kalau Pak Nur pilih yang asik, ya pilih yang asik, karena mustahil lah kalau Pak Nur ini jadi yang ganteng atau gimana gitu. Oke Pak Agil, kalau misalnya Pak Agil, misalnya ada anak yang disebut nama orang tuanya, misalnya orang tuanya A, anak ini sebenarnya namanya si B, tapi ketika manggil teman-temannya ini apa namanya itu si A begitu loh. Woi A, nama orang tuanya. Ini bagaimana cara menghadapinya Pak Agil? Adapun kayak pastilah ya, problematika seperti itu dari dulu itu banyak Pak. Dan alhamdulillahnya saya walaupun melihat fenomena seperti itu waktu SMP, SMA, saya nggak jadi orang yang dikatain orang tuanya, karena saya sudah punya prinsip gitu. Ibaratnya gini, kalau misalnya kamu punya namanya Bapak Abdullah ya, terus dikata-katain teman kamu itu Dulo, diemin aja, nanti dia capek-capek sendiri. Terus kalau dia masih manggil dengan nama orang tua kamu, diemin aja. Mau kayak apapun gak usah diperdulikan. Nanti akan suatu saat dia pasti akan manggil dengan nama asli gitu. Terus perlu diketahui, sesungguhnya kita kan punya orang tua itu kan capek-capek bekerja ya Pak Nur ya. Alangkah tidak baiknya kan kalau misalnya anak murid ataupun anaknya sendiri itu suka menghina nama orang tuanya atau nama orang tua orang lain, itu yang sebut-sebutannya aneh-aneh kayak gitu. Soalnya nanti juga dia akan menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Bayangin dia jadi orang tua, namanya sudah bagus-bagus, terus dikatain sama teman anaknya, kan jadi malu kan. Pasti nanti dia gini, oh iya ya yang dibilang sama Pak Nur dulu waktu sekolah, kok aku suka ngatain nama orang tua temanku, sekarang aku malah dikatain sama temennya anakku. Kan jadi lucu seperti itu. Maka dari itu kita harus pandai dalam bercakap, berkata baik, gimana ya? Berkata baik atau diam, seperti itu Pak Nur. Oke, jadi ketika kita dipanggil dengan nama orang tua kita itu diam saja, ya diam saja. Nanti kan capek-capek sendiri. Ini perlu saya tambahi Pak Agil ya. Diam dan merasa bangga. Jadi begini, ketika kadang-kadang kita itu sudut pandangnya itu kan beda ya dengan orang-orang yang memang sudah kebal ya. Misalnya begini loh, kalau ilustrasinya itu begini. Ketika ada tebing yang tinggi, itu bagi kita itu sangat menakutkan. Tapi bagi atlet pemanjat tebing itu merupakan surga gitu loh. Melihat tebing yang tinggi itu surga gitu. Ketika ada ombak yang besar, itu bagi kita itu mungkin hal yang menakutkan. Tetapi bagi para peselancar, dia malah mencari ombak yang besar. Jadi tergantung kita itu sudut pandang kita itu seperti apa. Kalau kita dipanggil dengan nama, misalnya Pak Nur ini dipanggil dengan nama ayahnya gitu kan, A misalnya, loh saya bangga. Kenapa?
karena itu orang tua saya gitu loh. Nggak ada yang menakutkan sebenarnya itu. Nggak ada yang perlu apa namanya, tambah dibalas. Kita misalnya dipanggil dengan nama orang tua kita, terus kita balas-balasan. Nah ini akhirnya kan terjadi pertengkaran, nggak selesai-selesai. Nah tetapi apapun bentuknya bullying itu tetap nggak dibenarkan Pak Akil, karena itu tidak berperi kemanusiaan. Dan akhir-akhir ini kan banyak anak yang membuli temannya sampai viral di media sosial ya. Ada yang dicolok matanya, kemudian ada yang pokoknya macam-macam lah. Nah ini pesan-pesannya Pak Akil untuk anak-anak khususnya ini di Mugaru ya, dan Mugaru Lover semuanya, seperti apa Pak Akil? Saya sih berpesan selalu kepada anak-anak murid saya, baik yang di sekolah manapun maupun di sekolah Mugaru khususnya ini, saya berharap hindarilah bullying, karena pengaruh ataupun dampak dari bullying itu sangat panjang, bahkan sampai diingat sampai masa tua. Sampai saat ini pun saya juga masih hafal wajah orang yang membuli saya, terus juga dari perkataannya, sikapnya dan sebagainya. Maka dari itu hindarilah bullying. Bila perlu itu kan Rasulullah juga kan mengajarkan lah ya, bahwasanya kita harus bersahabat dengan orang lain dengan baik, berkata baik, berperilaku baik, dan segalanya itu baik. Karena nanti kalau misalnya hal yang baik itu nanti sampai akhir hayat Pak, dibawa sampai nanti akhirat, ketemu di surga. Kalau misalnya suka bullying gitu, pada akhirnya nanti kalau di neraka ya dia akan terseret oleh api neraka seperti itu. Jadinya saya minta tolong sama seluruh murid maupun seluruh siswa yang mendengar podcast ini ya di YouTube, saya berharap kalian jadi pribadi yang baik. No bullying, no rasis, no kata-kata nama orang tua, karena kalian kelak nanti menjadi orang tua, menjadi contoh bagi anak-anak kalian. Kayak gitu Pak Nur. Oke, luar biasa obrolan kita ini Pak Akil. Ini kalau dilanjutkan ya, ini mungkin bisa sampai 7 hari 7 malam nggak selesai-selesai, karena memang karena yang kita obrolkan ini adalah makhluk hidup ya, dan makhluk hidup itu selalu berkembang dengan dengan potensinya sendiri-sendiri. Ada yang berpotensi membuli, ada yang berpotensi macam-macam. Oke Pak Akil, terima kasih atas obrolannya ini, dan kita lanjutkan nanti di lain waktu, tentunya dengan tema dan waktu yang berbeda. Oke. Akhirnya Mugaru Lovers, saya Pak Nur dan Pak Akil, saya guru bahasa Jawa yang paling jos, dan Pak Akil ini guru BK yang paling apa ya? Jos aja deh. Oh iya, sama-sama josnya, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.